Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Wikon Indonesia. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengontrol servo drive Wikon pada mode multi segment possession dengan HMI Wikon menggunakan komunikasi Modbus. Baik, langkah awal yaitu kita membuka software Wikon SC Tools. Nah, jadi software ini yaitu berfungsi untuk mempermudah kita dalam setting parameter servo drive Wikon. Kalau teman-teman belum mempunyai software tersebut, bisa teman-teman buka pada Docs Wikon. Nah, di sini teman-teman buka pada servo, lalu klik pada download ini, lalu pilih pada software. Nah, di sini terdapat software Wikon SC Tools. Teman-teman tinggal klik download aja. Oke, baik, kita lanjut. Karena di sini kita akan menggunakan fitur multi segment possession, jadi ada beberapa parameter yang harus kita setting. Yang pertama yaitu pada parameter P0 basic setting. Di sini kita setting control mode dalam angka 1 atau value 1, yang artinya possession control atau mode servo drive kita pada possession control. Nah, yang kedua kita setting pada P00 underscore 16, maaf. Nah, kita setting pada 10.000. Nah, di sini artinya servo drive membutuhkan 10.000 pulsa dalam satu putaran, seperti itu. Kemudian kita beralih pada P00 DIDO configuration. Nah, jadi di sini yang harus kita setting yaitu DI1 channel function selection. Kita beri angka 1 value-nya, yang artinya as on servo enable. Jadi DI1 ini nanti berguna untuk memberikan perintah run pada servo drive. Nah, kemudian DI1 logic ini selection kita pilih pada 1 yaitu activate. Dia akan hidup saat dia di trigger, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu DI1 input source selection. Nah, ini dipilih pada 1, yaitu cara trigger dia menggunakan virtual FDI1 input port. Nah, nanti kita akan setting pada communication input ini. Nah, kemudian kita setting DI2 channel function selection. Nah, ini disetting pada 20. Nah, artinya any post internal multi segment possession enable signal. Jadi dia DI2 ini akan mengaktifkan atau akan start multi segment possession itu nanti. Oke, baik, jadi parameter multi segment possession ini yang nantinya akan kita tarik Modbus address-nya ke dalam HMI. Itu yang pertama, multi possession operation mode. Jadi di sini ada 3 mode, yaitu single operation, cyclic operation, dan DI switch running. Single operation ini adalah dia akan melakukan pergerakan sesuai start possession dari segmen keberapa sampai end possession pada segmen keberapa. Jadi dia sekali jalan. Kalau dia awalnya 1, segmen pertama yaitu 1, kemudian end position atau segmen terakhirnya 2, yaitu dia jalan segmen 1 selesai, segmen 2 selesai, jadi stop, seperti itu. Tapi kalau pada mode cyclic operation, dia akan mengulangi segmen yang telah disetting pada start position dan end position tersebut. Jadi saat dia jalan
pada segmen pertama start position segmennya 1. Dia selesai 1, kemudian segmen kedua, lalu dia balik lagi ke segmen pertama. Jadi kalau start position dia di setting 1 dan N-nya position 2, terus modenya pada cyclic operation, jadi servo drive akan berjalan pada segmen 1, 2, 1, 2 seperti itu, akan mengulangi segmen yang telah disetting. Jadi di sini ada the first displacement. Nah, di sini defaultnya adalah 10.000, yaitu artinya servo drive pada segmen pertama akan menjalankan 10.000 pulse atau berputar forward maju 10.000 pulse dengan kecepatan atau RPM-nya 100 dan akselerasi akselerasi dan deselerasinya 100 milisecond juga. Nah, di sini waiting time after ini yaitu waktu tunggu atau delay untuk berpindah ke segmen selanjutnya. Jadi dia maju berputar forward 10.000 pulse dengan kecepatan 100 rpm dan akselerasi deselerasinya 100 milisecond. Kemudian dia menunggu selama 100 milisecond untuk berganti ke segmen selanjutnya. Nah, di sini di second displacement atau segmen berikutnya yaitu min 10.000. Nah, jadi dia berarti berputar terbalik, reverse 10.000 pulse juga. Nah, jadi di sini kan segmen pertama dia maju atau berputar forward 10.000 pulse. Nah, kemudian yang kedua dia berputar kebalik reverse atau mundur 10.000 pulse juga dengan kecepatan sama, kemudian akselerasinya juga sama 100 dan tunggunya atau delaynya juga 100 milisecond sama juga. Nah, nanti segmen ini yang akan kita tarik ke HMI. Jadi nanti kita tidak perlu membuka lagi software SC Tools ini untuk mengatur segmen pertama, segmen kedua tersebut. Jadi kita tarik address modbusnya ke HMI seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita setting yaitu communication parameter. Nah, di sini kita harus setting servo address atau alamat pada servo. Jadi di sini saya setting pada 5. Terus baud rate-nya 2. Di sini berarti baud rate-nya 9600 bps. Kemudian serial data format saya setting pada 0, yaitu stop bitnya 1 dan parity-nya non atau no. Nah, kemudian yang terakhir yaitu communication input. Nah, di sini kan tadi kita sudah men-setting virtual FDI 1 pada DI channel 1. Nah, di sini dapat dilihat virtual FDI 1 digunakan pada DI 1. Terus yang kedua yaitu virtual FDI 2 digunakan pada channel 2 DI_2. Di sini digunakan pada channel 2. Nah, jadi kan kita akan mengontrol servo drive tersebut menggunakan HMI dengan komunikasi modbus. Nah, di sini kita akan membuat projectnya. Buka PI Studio. Klik new project. Nah, di sini bisa dikasih nama contohnya modbus. Kemudian setting HMI yang digunakan. Di sini saya menggunakan
IE series, kemudian PLC manifold groupnya disetting ke Modbus. Nah, di sini dipilih pada Modbus ETU/all function, klik finish. Oke, sudah terbuka. Jadi di sini kita harus tahu address Modbusnya berapa saja yang akan kita setting. Di sini kan kita ingin setting beberapa segmen. Nah, berarti kan kita harus tahu address Modbusnya ini di angka berapa atau di address berapa gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat di manual booknya Wicon. Nah, ini bisa dibuka di servo, kemudian FD2A series manual, di FD2A series, kemudian di appendix di sini. Nah, di sini sudah tertera Modbus addressnya. Kemudian scroll ke bawah. Kalau teman-teman bingung, bisa dilihat di sini, yaitu pada multi segment position P07. Kita cari ke P07. Nah, di sini P07 segment position, sama seperti pada aplikasi ya, segment position. Nah, jadi yang pertama yaitu multi segment position operation mode. Nah, di sini Modbus addressnya yaitu 1797. Kita masukkan pakai numeric display input. Nah, di sini kita setting pada 4, yaitu data word, dan address nomornya itu 1797. Kita copy saja, copy paste di sini. Nah, tadi kan kita men-setting servo drive-nya pada address 5, atau yang artinya servo drive kita yang pertama yaitu menggunakan address 5. Nah, di sini kita setting PLC stage-nya di angka 5. Nah, seperti ini. Klik OK. Jangan lupa diklik input ya. Oke. Klik OK. Jadi di sini yang pertama yaitu dia digunakan untuk ini, position operation mode, seperti itu. Oke. Nah, oke, yang kedua yaitu start possession. Nah, di sini kita lihat Modbus addressnya start possession number. Nah, dia adalah pada Modbus address 1794. Oke, kita tinggal copy saja di sini. Copy. Tinggal kita ubah tadi 94. Oke. Keterangan yaitu starting position number. Nah, seperti ini caranya. Nah, oke, seperti itu caranya. Nah, kebetulan saya sudah membuat projectnya yang sudah jadi. Nah, jadi seperti itu untuk komunikasi Modbus
dari HMI ke server drive-nya. Nah, kebetulan saya sudah membuat projectnya yang sudah jadi untuk menyingkat waktu. Nah, di sini saya mengambil 5 segmen atau 5 step. Nah, jadi di sini saya tambahkan untuk modenya. Nah, di sini ada mode single, cyclic, dan switch. Ini maksudnya untuk pada mode tadi di mode ini DI switching running, saya indikasikan sebagai switch. Nah, jadi untuk tombol-tombol ini saya menggunakan word switch, pakai word switch ini, word switch seperti ini. Jadi modenya set value, operannya 0. Nah, saya menggunakan pada single, yaitu di sini karena jika datanya 0 maka single operation modenya seperti itu. Dan tombol-tombol lainnya juga saya menggunakan word switch. Nah, tombol run ini adalah DI1 seperti yang tadi kita setting di sini. Nah, ini adalah S on servo enable. Ini word switch. Nah, dia alamat modbusnya adalah 3329. Bisa dilihat juga di sini. Tunggu sebentar, maaf. Nah, di sini 3329, yaitu virtual FDI 1 input value. Seperti itu. Ini juga sama 330 seperti itu ya. Nah, jika sudah, kita compile, kemudian kita download. Nah, oke, jadi ini adalah project yang telah saya buat tadi. Saya telah mendownloadnya ke HMI. Nah, di sini pada step pertama servo akan maju terlebih dahulu 50 pulse atau 5 cm ke depan. Yang kedua adalah step 2 adalah dia akan mundur min 30 atau 3 cm, kemudian maju lagi 10 cm. Step keempat mundur 10 cm, baru step terakhir adalah mundur lagi 2 cm, seperti itu. Nah, di sini start posisinya saya mengambil pada posisi 1, step 1, yang end posisinya yaitu 5. Dan saya coba dengan mode single. Oke. Jika kita klik run, maka pada servo drive juga akan berubah menjadi run. Nah, ini adalah pada mode single, kita klik run, kemudian start. Nah, di sini dia bergerak dari step pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dia setelah step kelima, dia akan berhenti dan tidak akan mengulangi step dari awal. Nah, kemudian kita ubah pada pada mode cycle. Nah, bisa dilihat dia berjalan dari step 1, 2, ke 3, ke 4, dan ke 5. Nah, saat sudah mencapai ke step kelima, dia akan kembali lagi ke step pertama. Jadi dia akan mengulang terus step yang telah disetting tadi gitu. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, nanti kembali lagi ke 1 lagi sampai ke 5 lagi, dan seterusnya seperti itu. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.